pemerintah memang ingin akan menyelamatkan rakyatnya, bahwa pemerintah tidak ingin adanya shockwave, yang bila shockwave artinya kejutan mendadak ada, mungkin perlu bilang apa sih namanya, euforia ya, ada kejadian gelombang ketiga yang dihindari. Tapi seluruh masyarakat sudah sejak lama benar-benar berteriak, ayo pariwisata dibuka. Semua masyarakat, semua orang sudah tahu kalau di Legian satu-satunya harapan hidup masyarakat adalah dari pariwisata. Kalau kita flashback ke belakang, sebetulnya Legian itu diciptakan sebagai suatu desa yang sangat makmur. Kita punya pantai, tempat untuk penanam palawija, kemudian ada desa ada sungai yang banyak ikannya, ada sawah. Kita sangat makmur dulu. Kita di laut banyak ikan, kita bisa setiap saat, kemudian di pinggir pantai ada untuk bercocok tanam, bisa ubi jalan, ubi kayu, jagung bisa ditanam, tapi masih menunggu musim hujannya. Kemudian di daerah di belakang sebelah timur jalan ada pemukiman juga, kemudian juga masih ada tempat bertanam, kemudian ada sungai yang berlimpah ruah ikannya. Kemudian ada sawah juga, sawah yang ada di Legian adalah sawah sepanjang masa, selalu subur, tidak pernah kita selingi dengan palawija. Pasti sawah sangat subur sekali, karena bagus. Sering perkembangan zaman, pariwisata masuk ke Legian adalah karena juga budaya bagaimana kita menerima orang. Kenapa Legian bisa, Bali khususnya secara umum di Bali bisa jadi daerah pariwisata, karena budaya dari masyarakat bisa menerima orang yang datang ke wilayahnya, bisa berkembang. Dulu kan kota kecil, punya kota Legian yang terkenal, mungkin karena kita kurang mengantisipasi, akhirnya pindah ke Canggu dan sebagainya. Tapi kan namanya keren ya. Tapi cikal bakal daripada pariwisata adalah budaya masyarakat yang bisa menerima orang datang berkunjung ke wilayahnya. Kembali ke flashback ke saat sekarang, ada pandemi ini kan kita ditinggal banyak sekali dari pemilik usaha itu. Begitu ke COVID, mereka tinggal begitu saja. Walaupun masih ada yang beberapa hotel yang masih bekerja keseharian, itu kan itu tidak seberapa. Mereka berteriak, ayo pariwisata dibuka. Kuncinya sebetulnya pengawasan dari pemerintah aja, gimana pemerintah mengawasi pelaksanaan daripada protokol kesehatan, jaga jarak bagi pengunjung, kemudian memakai masker dalam perjalanan. Ya kalau orang makan kan itu harus pakai masker. Kemudian selalu cuci tangan, bawa sanitizer. Kita tidak harus mengharapkan daripada suatu usaha baik restoran, hotel menyediakan hand sanitizer. Masyarakat harus sendiri, wisatawan sendiri sudah siap dengan hand sanitizer masing-masing. Kalau di kaitan yang kembali ke adanya kebijakan lintas ganjil genap itu, bagi saya janganlah dulu. Dimanapun kita baru buka, masyarakat sudah betul-betul berterima kasih oleh ke pemerintah pusat, bahwa salah satu dari 8 bandara yang dibuka internasional adalah Bandara Ngurah Rai Bali. Masyarakat betul-betul menyambut, berharap. Tentu saja orang-orang di luar negeri dan walaupun negaranya melarang warganya untuk datang ke Indonesia, sedikit tidaknya Bali buka, pasti mereka akan bisa melawan kebijakan mereka. Tidak usah salahkan. Artinya kebijakan itu dikaji lagi gitu. Ya, mohon kebijakan ini dikaji ulang lagi. Jangan serta-merta begitu kita mendapat suatu angin segar, jangan ditambah lagi beban. Artinya beban ya. Artinya ganjil genap itu kan suatu beban dari masyarakat kota. Ya jelas. Walaupun beban tidak berat, tapi jelas akan berpikir baru kita dapat dibuka, airport dibuka, kita sudah merasa senang sekali. Sekarang kok ada aturan ganjil genap lagi, motor saya, mobil saya ganjil genap. Artinya membuat malas wisata. Iya, artinya kita tolonglah masyarakat, pemerintah. Saya mengerti pemerintah itu
ingin suatu proteksi ke masyarakat, tapi belumlah saatnya. Kita bukan Jakarta, masih bisa diatur lalu lintas. Berarti kondisinya sekarang sebenarnya masih sepi kan? Kondisi sekarang nggak masih sepi, dan juga dengan bukanya border ini kan bukan serta-merta akan rame. Iya. Mereka masih berplanning kapan akan Iya. kembali. Gitu. Bukan serta-merta. Yang pasti itu adalah pembukaannya pasti Iya. ya, sehingga ada planning dari wisatawan. Regulasi sudah pasti. Sekarang kan DGFA juga akan berbenah sekarang. Terkait juga dengan adanya booking yang datang kan bukan semata persiapan ini. Ayo kita sambut ini dengan baik, dengan tetap melaksanakan prokes. Berarti yang tadi itu QR itu jadi solusi juga ya tadi. Tadi yang sudah diumumkan oleh Ketua LPM Pemerintah Negara adanya QR untuk kita masuk itu adalah suatu proyeksi. Nah, gimana pun Menekan. kewajiban dari suatu destinasi untuk membuat QR, artinya kan mereka yang masuk harus benar-benar orang yang Sudah divaksin. ya sudah divaksin, artinya terus divaksin kan, ini kan untuk tertular COVID itu kan lebih kecil gitu. Nah itu salah satu kebijakan kita di desa itu nanti adalah tetap juga mendukung program pemerintah dan secara langsung juga melindungi masyarakat kita dari COVID-19. Artinya menjadikan bagian zona hijau kan. Ya. Kalau dari segi vaksin kan sudah hijau sebenarnya. Ya. Penyebaran